Oke, Smart Viewers, kita masuk ke segmen Talk with Binusian dan sudah hadir di studio Binus TV ada 30 Second General Manager of BNEC, Alexander Rafael. Halo. Halo Kak. Alexander, apa kabar? Aku puji Tuhan baik sih Kak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Binus TV karena hari ini kita pengen ngebahas tentang penghargaan yang baru dicapai atau digapai sama BNEC. Tapi sebelum masuk ke sana, aku pengen tahu dulu dan mungkin Binusian yang di sini mungkin banyak yang mungkin baru mengenal karena banyak baru masuk ya. Boleh ceritain dulu nih kira-kira sejarah terbentuknya Binus English Club dan kira-kira gimana sih perkembangannya dari awal sampai sekarang. Ceritain dulu boleh? Oke, boleh Kak. Oke, jadi mungkin untuk perkembangan dari Binus English Club itu awal-awal itu berdirinya didasarkan pada satu cuma komunitas kecil sih Kak sebenarnya yang memang memiliki minat yang sama gitu di bahasa Inggris dan punya kesadaran juga yang sama kalau misalnya Inggris itu adalah salah satu bahasa yang mungkin memiliki kebutuhan yang amat penting gitu ya Kak buat perkuliahan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, jadi karena English ini mereka pandang sebagai salah satu crucial language di kehidupan mereka, makanya mereka membentuk satu komunitas bahasa Inggris yang kita sebut sebagai Binus English Club. Awalnya itu lahir di Kemanggisan Kak, di Binus Kemanggisan di tahun 1992. Jadi tahun ini udah tahun ke-33 BNEC berdiri. Dan karena memang kita lihat dari minat-minat di region lain itu juga ada, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan ekspansi ke Binus Alam Sutera di tahun 2013. Dan selanjutnya ternyata, demand Binusian nih ternyata ke BNEC ini lumayan banyak loh, lumayan tinggi. Akhirnya kami melakukan ekspansi lagi di 3 region selanjutnya. Ada di Binus Bekasi itu di tahun 2018, di Binus Senayan itu di tahun 2021 dan juga di Binus Bandung baru-baru ini di tahun 2022. Oke, ternyata udah cukup lama dari tahun 92. Iya, betul Kak. Ya, udah bisa bertahan sampai sekarang nih luar biasa dan akhirnya ekspor udah ke ke beberapa kampus ya, udah termasuk keluar kotanya di Bandung. Mungkin di Malang, Sun. Belum tahu ya. Iya, bisa jadi Malang, Semarang gitu Semarang. ya. Oke. Nah, untuk kegiatan yang rutin dia lakukan sama BNEC setiap tahunnya tuh ada apa aja? Pasti ada prokernya dong. Pasti boleh dong, ceritain dong. Oke, boleh banget Kak. Jadi kalau misalnya dari proker-proker itu sendiri, kita bagi itu jadi 5 golongan Kak. 5 kategori atau 5 klasifikasi gitu. Yang pertama itu ada di educational development. Ini tuh tujuannya adalah untuk menambah edukasi dan juga wawasan either itu Binusian maupun BNEC members untuk siap bersaing di dunia global dan di dunia perkuliahan gitu. Khususnya pasti di bahasa Inggris ya Kak edukasinya. Nah, kita ada kegiatan, ada English classes, kita menawarkan ada TOEFL class, ada public speaking and performance, ada conversation dan juga ada debate class. Selain itu ada juga seminar, workshop, talk show dan juga company visit gitu di educationalnya. Lalu mungkin moving on ke bidang selanjutnya, yaitu kita BNEC itu sadar juga kalau misalnya kita pengen nih kasih impact ke sosial. That's why kita punya social initiatives. Jadi basically ini mungkin programnya itu mirip kayak educational development, tetapi kita pengen supaya yang ke edukasi ini ternyata bukan cuma Binusian aja sih, tetapi masyarakat pada umumnya. Akhirnya setiap tahunnya juga kita menyediakan workshop, seminar, dan juga talk show. Ada juga tambahan di bakti sosial ke panti asuhan maupun panti jompo dan juga kegiatan mengajar bahasa Inggris Kak buat teman-teman yang mungkin masih ada di bangku sekolah gitu. Dan yang ketiga kita ada namanya achievement focus. Jadi kita berfokus pada achievement atau rekognisi yang mau diraih oleh BNEC. Either itu BNEC yang mengikuti lomba atau BNEC yang menjadi tuan rumah dari lomba itu sendiri gitu. Kalau yang mengikuti lomba, kita ada persiapannya, namanya coaching session buat BNEC Talents. Itu ada di debate, storytelling, dan juga speech. Setelah itu, kita juga ada mengadakan lomba. Ada 3 skala nih Kak, kira-kira. Dan pertama itu dari skala siswa menengah atas, SMA. Itu kita ada di BNEC Bekasi, ada School English Olympics. Naik ke atas, ada yang skalanya nasional, bisa diikuti oleh siswa SMA maupun mahasiswa dari universitas lain. Di BNEC Alam Sutera kita ada National English Olympics.
Dan yang internasional kita ada Asian English Olympics di BNIC Kemanggisan. Itu untuk se-Asia gitu, Kak. Oke, menarik ya. Nah, yang seperti yang intinya mau kita bahas di talk show hari ini nih, bahwa BNIC baru aja mendapatkan penghargaan Best of the Best Organisasi Kemahasiswaan tahun 2024-2025. Nah, ceritain dong apa nih yang membuat atau akhirnya BNIC bisa mendapatkan penghargaan ini. Ceritain mungkin dari awalnya sampai mungkin akhirnya kesan kalian mendapatkan penghargaan ini seperti apa? Oke, jadi mungkin salah satu kunci yang menurut aku paling berperan kita dapat penghargaan ini tuh adalah kita itu aktif berkontribusi dan berpartisipasi, Kak. Mungkin di sini aku bagi dua ya, Kak. Yang pertama itu, BNIC itu setiap tahun itu aktif berkontribusi bagi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kemahasiswaan dari BINUS University yang berada di bawah naungan Student Affair. Kita memberikan tenaga, human resource, waktu dan juga pikiran untuk menyukseskan kegiatan kemahasiswaan tersebut. Dan yang kedua, BNIC itu juga aktif di perlombaan dan kompetisi, Kak, yang melalui BNIC Talent Study. Jadi, yang baru-baru ini juga BNIC itu sukses memenangkan The Champion of English as Foreign Language in World University Debating Championship atau WUDC. Itu adalah salah satu ajang kompetisi yang paling bergengsi untuk dunia debat di seluruh dunia gitu sih, Kak. Itu gimana nih strategi kalian ya di BNIC dalam mempertahankan prestasi sebagai organisasi mahasiswa terbaik? Tadi udah jelasin ya, udah melewati berbagai prestasi ya, lomba, terus kamu juga udah punya mungkin di dalam BNIC ada mentoring dan lain-lainnya, tapi untuk mempertahankan strateginya itu tuh gimana nih ya? Karena ini dapat achievement kan pasti kan mudah digapai tapi susah dipertahankan. Betul. Gimana nih cara kalian mempertahankannya? Mungkin karena balik lagi kita satu organisasi ya, Kak. Jadi aku mungkin sebagai inner presiden aku juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa teman-teman pengurus maupun aktivis yang lainnya. Maka kita itu dari tahun ke tahun selalu ditegasin tuh kita punya 3 values yang harus selalu kita implementasikan. Yang pertama itu adalah komitmen. Kita komit terhadap setiap tanggung jawab yang kita miliki. Yang kedua itu ada yang namanya solidarity and trustworthiness. Kita solid sebagai satu keluarga, bukan hanya sebatas satu organisasi. Dan yang terakhir itu ada yang namanya continuous improvement. Kita harus selalu mengimprove diri sendiri dan juga mengimprove sesama yang ada di organisasi. Buat belajar bareng, buat bertumbuh bareng. Dan ini tuh kita implementasiin ke BNIC culture. Ada banyak culture, mungkin salah satunya yang pengen aku mention itu adalah do extraordinary things. Arti extraordinary itu sama kayak tagline kita, BNIC Extraordinary. Itu kita diarahkan untuk melakukan hal-hal yang di luar atau di atas standar kita gitu, Kak. Jadinya kita yang awalnya masuk BNIC nih sebagai orang yang biasa-biasa aja, yang ordinary. Nanti pada saat kita udah keluar BNIC, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang di BNIC itu, kita bisa menjadi extraordinary atau versi terbaik yang nggak pernah kita lihat dari diri kita sebelumnya. Nggak pernah kita expect gitu, Kak. Oke, menarik ya. Memang harus dipegang tuh 3 komitmen itu berarti ya. Yes, nah, betul, terus Kak. kira-kira nih ke depannya setelah kalian hampir 30 tahun ya berjalan. Oh, sudah lebih dari 30 tahun lebih lah kita berjalan. Sudah mendapatkan achievement dan lain-lainnya. Apa sih kira-kira rencana inovasi atau program baru yang mungkin akan kalian garap? Oke, kalau misalnya untuk inovasi mungkin dari segi yang kecil dulu. Di BNIC Bekasi karena memang banyak kebutuhan mahasiswa yang ternyata pengen tahu nih pengalaman di perusahaan tuh kayak gimana. Kita akhirnya menjawab kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan company visit di sana. Dan yang lebih jauh lagi, sekarang BNIC sedang berkolaborasi antara 5 region untuk mengeluarkan satu produk English terbaru. Dan ini mungkin aku kasih spoiler dikit kali ya, Kak? Boleh. Jadi kita itu untuk inisiatif ini kita ada kolaborasi dengan salah satu perusahaan yang punya brand cukup baik dan cukup tenar lah di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Jadi mungkin ya buat teman-teman mungkin nanti ditunggu aja untuk inovasinya gitu. Oke, nah menurut kamu jika ada mahasiswa yang ingin membangun organisasi seperti BNIC, kira-kira menurut kamu bagaimana cara mahasiswa BINUS bisa bergabung dan juga berkontribusi dalam BNIC? Gimana cara kalau misalnya mau ikut? Oke, jadi kalau misalnya kita di BNIC, kita membuka kesempatan buat semua BINUSian, baik itu B27 maupun B28 yang sedang aktif sekarang,
untuk bergabung di BNIC itu sendiri, dan ada rekrutmennya juga tentunya. Tapi khusus di BNIC, kita juga mengadakan rekrutmen di semester genap. Jadi bukan cuma di semester ganjil lewat Expo, tetapi di semester genap kita juga mengadakan. Kira-kira di bulan April atau Mei mendatang gitu. Dan untuk informasi-informasi kedepannya mungkin teman-teman bisa stay tune aja di Instagram kita Binus English Club, karena di sana akan ada informasi-informasi, registrasi, dan juga kesempatan buat teman-teman yang mau bergabung, either itu sebagai member, aktivis, maupun talent dari BNIC itu sendiri. Oke, aku yakin nggak akan rugi sih ikut ini ya, karena banyak banget, udah ada banyak achievementnya, terus juga dibantu sama kalian ya semuanya untuk menjadi extraordinary. Oke, dan itulah tadi ya perbincangan saya bersama Alex. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di channel BNS ya.